Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-8 untuk mata kuliah pengembangan aplikasi web dengan topik bahasan pengenalan Laravel. Ini adalah sub pokok bahasan kita, jadi nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai framework PHP itu apa saja, ya. Kemudian fokus kita nanti di Laravel, nanti kita bahas kebutuhan softwarenya apa saja, kita mulai lakukan instalasi, membuat project, dan membuat server. Yang pertama, framework PHP. Ya, jadi fungsi dan manfaat dari framework PHP adalah agar pengembangan web itu dapat dilakukan dengan cepat. Script yang digunakan well organized, reusable, dan maintainable. Ya, jaminannya adalah skalabilitas. Jadi jika web ini ingin dikembangkan di masa mendatang, harapannya kalau menggunakan framework, skalabilitasnya akan bisa ditangani. Jadi ketika datanya semakin banyak atau semakin rumit kebutuhannya, dengan menggunakan framework, web tersebut dapat tetap di-update. Ya, kemudian juga dengan menggunakan framework, maka dapat terbebas dari permasalahan low level security. Intinya, framework PHP itu mengikuti pola MVC. MVC singkatan dari Model View Controller. Ya, jadi dengan menggunakan pola MVC ada pemisahan yang spesifik mengenai bisnis logiknya, ya, mengenai pengelolaan datanya. Jadi model diletakkan di mana, view diletakkan di mana, controllernya di mana. Ya, makanya dibilang bahwa scriptnya nanti akan well organized. Ya, kemudian juga fokusnya reusable dan maintainable. Ya, walaupun nanti bisnis logiknya nanti ya, dipisahkan dengan jelas per foldernya nanti, kemudian akan jelas mana yang bisnis logic, mana yang presentation logic. Untuk framework dia pasti menerapkan OOP, ya, Object Oriented Programming. Oke, ini adalah macam-macam framework PHP. Untuk mata kuliah ini saya akan mencontohkan penggunaan Laravel. Ya, setelah ini saya akan menjelaskan kenapa kita memilihnya Laravel. Ya, intinya ada alasannya kenapa Laravel yang digunakan. Kenapa bukan yang lain? Karena ada Symfony, ada Coordinator, dan lainnya. Ya, jadi pemilihan Laravel memang berdasarkan alasan tertentu. Oke, Laravel. Laravel dibuat oleh Taylor Otwell, ya, dimulai dari 2011. Ya, di sini saya memberikan link agar Anda bisa cek framework PHP itu trennya seperti apa. Untuk Laravel, berdasarkan hasil pengecekan, maka dia adalah yang saat ini paling populer. Ya, coba klik link itu, link ada di sini. Ya, di sini saya membandingkan antara beberapa framework populer, yaitu Laravel, Symfony, CodeIgniter, Cake PHP, dan Zen. Oke, di sini terlihat bahwa perbandingan Laravel, Symfony, CodeIgniter, Cake PHP, dan Zen, ya, untuk kawasan worldwide dalam kurun waktu 5 tahun, ya, dilihat bahwa yang warna biru itu Laravel, ya, biru Laravel. Nah, ini kan terlihat dominan sekali secara worldwide dalam 5 tahun terakhir. Ya, yang posisi 2 dan 3 itu adalah antara Symfony atau CodeIgniter.
Untuk perbandingan di kawasan Indonesia sendiri, ini saya lebih pendekkan jangka waktunya 12 bulan ya. Nah, terlihat bahwa juaranya si biru adalah si Laravel. Pesaingnya untuk kawasan Indonesia si kuning adalah CodeIgniter. Ya, untuk kawasan Indonesia sendiri sekarang trennya lebih populer si Laravel. Ini ada perbedaan dari hasil statistik tahun lalu ya. Tahun lalu memang Laravel dominan, cuma tahun ini lebih dominan dari tahun sebelumnya. Oke, kita coba breakdown lagi popularity-nya berdasarkan kawasan provinsi ya. Ya, dilihat bahwa dominannya masih yang biru. Ya, Laravel. Tahun lalu juga ini berbeda. Dulu itu kalau tidak salah tahun kemarin waktu cek statistik itu daerah sini Jawa Tengah itu masih dikuasai CodeIgniter untuk Jawa. Nah, ternyata sekarang Jawa full itu dikuasai oleh Laravel. Ya, so dengan alasan-alasan tersebut adalah kenapa untuk mata kuliah ini ketika saya memperkenalkan framework berdasarkan popularitinya yang menang adalah Laravel. Makanya untuk pertemuan ini dan pertemuan berikutnya saya fokus kepada penggunaan Laravel. Oke, untuk Laravel kebutuhan softwarenya, ya tentunya kita butuh Laravel. Ketika membutuhkan Laravel, pasangannya adalah butuh Composer, ya text editor untuk membuat scriptnya, untuk runningnya, eksekusi script kita menggunakan command line interface, dan tentunya untuk melihat hasilnya kita gunakan web browser. Versi terbaru Laravel adalah 8, komposernya 2, ya editor bebas, Anda pakai apapun. Kalau saya mencontohkannya pakai Notepad++. Command line interface-nya saya pakai command prompt, ada versi yang lain juga, silakan Anda pilih nyamannya di mana. Untuk web browser, saya cek, saya contohkan menggunakan Chrome. Oke, pertama kita lakukan instalasi ya, satu paket ya. Laravel itu butuh Composer. Ya, Composer itu untuk mengatur dependensinya. Ya, Anda bisa download dari link ini. Ya, download dulu Composer. Jika sudah selesai, ya, jika Anda sudah punya Composer, baru kita bisa melakukan Laravel. Ya, jadi instalasi Composer itu sebenarnya hanya download saja. Download, jika sudah download, maka nanti bisa lakukan instalasi. Bagaimana caranya? Oke. So di command prompt ya, pertama Anda cek dulu ya direktorinya Anda mau di mana, bebas sebenarnya. Intinya pastikan Anda pilih dulu direktori lokasi instalasinya di mana. Ya, yang saya contohkan saya pakai drive C ini nanti. Ya. So ketikkan script ini di command prompt. Composer global require Laravel /installer. Disclaimer ya, ini proses memerlukan waktu sekitar 10 menit. Sebenarnya di saya lebih cepat kalau berdasarkan mesin saya, laptop saya. Nah, kondisinya itu sekitar 10 menit itu ujung-ujungnya tergantung dari spek Anda loh ya, spesifikasi mesin Anda. Ya, semakin spesifikasinya bagus, maka semakin cepat. Saya kalau tidak salah berapa menit ya? Kurang dari 5 menit. Ya, jika spesifikasi mesin Anda levelnya sedang atau biasa, ya ekspektasinya bisa lebih dari 10 menit. Seharusnya aman lah 10 menit. So, nanti jika di command prompt Anda tunggu hasil akhirnya muncul kata ini, maka itu artinya instalasi berhasil. Oke, berikutnya instalasi berhasil, berarti berikutnya kita coba membuat project. Ya, project ini analoginya seperti membuat aplikasi web.
Ya. So, misal aplikasi kita atau project kita dinamakan my first project. So, sintaksnya adalah ketikkan Laravel spasi new, ya, spesifikasikan nama projectnya apa. Di sini yang dicontohkan nama projectnya adalah my first project. Nah, untuk membuat project ini waktunya agak lebih lama daripada instalasi. Ya, saya kasih kisaran 15 menit walaupun implementasinya di saya lebih cepat. Ya, katakanlah 15 menit. Nah, ujung-ujungnya tergantung dari spesifikasi mesin Anda. Semakin bagus, semakin cepat prosesnya, semakin biasa spesifikasinya, maka prosesnya akan semakin lama. Ya, sambil menunggu nanti jika proses berhasil, maka akan muncul tulisan ini di akhir. Application ready, build something amazing. Ya. Nah, nanti jika instalasi berhasil, tadi ketika Anda run perintah ini di command line ya, cek ya direktorinya di mana. Anda ngerunnya di command line-nya. Ya, nanti akan tercipta direktori baru atau folder baru sesuai dengan nama project kita. Nanti akan berisi instalasi Laravel lengkap dengan seluruh PHP dependensinya. Ya, jika berhasil pasti akan ada folder baru atau direktori baru sesuai dengan nama project yang kita tentukan tadi. Nah, itu nanti akan lengkap. Ya. Perhatikan note-nya, direktori ini ya, jika sudah jadi Anda boleh pindah-pindah. No problem, boleh dipindah-pindah, boleh diduplikasikan secara manual juga boleh ke lokasi baru atau lain sesuai dengan keinginan Anda. Jadi dengan kata lain, ketika Anda sudah berhasil membuat project, ya, ingin membuat project baru kan harus melaksanakan proses ini sekitar 15 menit atau lebih itu kan. Nah, sebenarnya trik paling gampang adalah jika Anda membuat project pertama ini, ya, kemudian ingin membuat project baru, sebenarnya cukup copy paste dari project yang lama. Asal project lamanya belum di modify ya, belum di otak-atik. Jadi kondisi real project baru. Jadi tinggal di copy paste, kemudian ganti nama foldernya, itu sebenarnya sudah menjadi project baru. Itu lebih menghemat, copy paste lebih menghemat daripada Anda create atau membuat project baru dengan menggunakan perintah Laravel new kemudian nama projectnya. Ya, ini hanya tips saja, tips and trick bagaimana membuat project. Asal sudah punya satu project, disimpan saja sebagai project template ya. Habis itu ketika perlu project baru tinggal di copy paste, maka akan lebih cepat. Oke, so kita sudah punya project ya. Kita coba bikin server ya. Jika ini maksudnya adalah untuk cek apa instalasi projectnya tadi itu berjalan dengan baik atau tidak. Jika tahap ini berhasil, berarti instalasi project pasti sudah oke. So, langkah pertama pastikan direktori yang aktif pada command prompt adalah direktori dari project. Contoh saya instalasi di Drive C ya. Drive C instalasi membuat project tadi di Drive C, kemudian nama project yang dicontohkan tadi kan namanya my first project. So, pastikan di command line itu Anda berada di posisi C jika sama dengan saya C Drive C di folder my first project. Kemudian kita membuat servernya. Bagaimana caranya? Ketikkan perintah ini php spasi artisan serve. Ya, harapannya sih seharusnya tidak ada error message, tapi jika muncul error message ketika Anda mengetikkan perintah php artisan serve, ya, contohnya error message seperti ini. Ya, so jika ada masalah maka tinggal ketikkan ini perintah yang saya highlight ini. Jadi supaya si folder bootstrap-nya, case bootstrap bisa di edit. Hasil akhirnya jika memang local development
servernya berhasil terbuat, maka akan muncul tulisan ya di command prompt starting Laravel development server. Ya, ini IP address-nya. Ya, ini IP address-nya dari localhost ya. Jadi sama aja mau 121.0.0.1 itu sebenarnya sama dengan localhost. Ini adalah port number-nya. Sekarang kita coba buka browser Anda ya. Buka browser Anda. Ingat loh ya, ini kasusnya seperti yang Node.js. Jadi SAM-nya tidak pengaruh apa-apa. Anda nyalakan atau matikan itu Apache-nya tidak akan pengaruh apa-apa karena kita saat ini membuat server menggunakan Laravel. Ya, jadi SAM-nya tidak pengaruh sama sekali. So, cek ketikkan di URL-nya, boleh pakai 121 IP address tadi atau yang paling gampang localhost, kemudian port ID-nya 8000. Nah, jika muncul ini halaman seperti ini, ya ini punya versi 8 lah ya, beda versi beda hasilnya. Ya, kita pakai enter baru versi 8, maka akan muncul halaman seperti yang ada di slide ini. Ini artinya berhasil. Ya. So we have no problem with the installation. Jadi instalasinya berhasil. Karena server bisa dibangun dan bisa dibuka aplikasinya. Oke, challenge 1 ya. Kan tadi kita membuat project baru namanya my first project. Ya. Anda cek foldernya. Saya instalasinya di C ya. Nah, ini ada banyak subfolder ya, dan file-file yang lain Anda cek, pelajari apa sih ini, app itu untuk apa, bootstrap itu isinya apa, konfigurasinya apa ya. Reminder saja, jadi Laravel itu kan tadi framework ya, karena framework PHP jadi dia fokusnya di backend. Jadi framework PHP dalam artian untuk backend. Nah, backend itu selalu berpasangan dengan front end. Nah, front end-nya untuk framework front end-nya untuk Laravel itu dia otomatis pakai Bootstrap. So, jika Anda sudah familiar dengan Bootstrap, bagus. Ya, at least pernah lihat bagaimana cara kerjanya karena memang punya ciri khas. Nah, tapi jika Anda belum familiar, silahkan dibaca sendiri Bootstrap itu seperti apa cara kerjanya. Jadi yang kita pakai ada front end ya, plus back end. Ya, back end-nya ya, front end ini kan butuh HTML, CSS, JavaScript. Ya, back end-nya kita pakai PHP. Nah, ini framework untuk back end-nya kita pakai Laravel, dan Laravel itu selalu berpasangan dengan Bootstrap. Jadi memang sudah pasangannya. Ya, jadi untuk membuat aplikasi kita butuh front end dan back end. Front end bahasa yang digunakan adalah HTML, CSS, JavaScript. Nah, untuk back end-nya kita pakai PHP. Nah, untuk membangunnya supaya lebih terstruktur, lebih gampang, lebih scalable, kita pakai Laravel framework untuk backend-nya. Nah, karena pakai Laravel, pasangannya untuk front end-nya pasti Bootstrap, memang sudah pembawaannya dia. Ya. So, cek foldernya, struktur filenya. Berikutnya, pelajari juga cara penggunaan setiap komponen Laravel. Ingat, untuk framework PHP itu dia pakai pola MVC. Ini gambar saya download. Ya, saya save dari link ini. Itu lupa saya dari tahun berapa, tapi saya cek yang tahun ini tuh linknya sudah tidak bekerja ya, tapi gambarnya tetap saya pakai karena memang gambarnya penggambarannya bagus menurut saya, jelas ya.
ya untungnya gambarnya sudah disimpan, tapi link ini sudah tidak bekerja lagi. So, saya ulang, framework PHP itu menerapkan pola atau prinsip MVC. Ya, M itu adalah model, V adalah view, C adalah controller. Ya, untuk mengkoneksikan antara ini front end-nya ke MVC, ya kita perlu routing. Ya, so dari penggambaran ini terjelas bahwa yang bersentuhan langsung dengan si basis data itu adalah si model. Nanti jadi Anda perhatikan kalau kita membahas model itu berarti bersentuhan dengan basis data yang bersentuhan langsung dengan front end. Ini front end kan ya. Formnya itu adalah si view. Ya, yang mengkontrol komunikasi antara view dan model adalah controller. Ya, yang menghubungkan antara front end dengan yang lain, karena yang view dan model dikontrol oleh controller, berarti yang lain berarti yang menghubungkan antara si front end dengan kontrol adalah si routing. Oke, untuk tugas mandiri ya, ini karena kaitannya dengan materi pertemuan 9, jadi pastikan Anda sudah menyelesaikan tahapan-tahapan berikut, karena kalau tahapan-tahapan berikut belum diselesaikan, maka Anda tidak akan bisa mengikuti materi pertemuan 9. Ya, jadi pastikan instalasi Composer Laravel berhasil ya. Sesuai dengan instruksi tadi, berhasil membuat project ya, dengan membuat project baru, kemudian berhasil mengetes hasil instalasi dan project dengan membuat local development server. Jika semua tahapan ini berhasil, maka Anda berikutnya untuk pertemuan 9 akan dapat mengikuti dengan baik. Oke, reminder lagi, fokus kita adalah active learning, so I need you to practice. There's no other way. Jadi harus practice untuk active learning. So, demikian akhir dari pertemuan 8. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.